Nah, sebelumnya saya ingin kita sama-sama menyambut untuk Ibu Ina Lim yang sudah datang dari Jakarta. Saya persilahkan untuk Ibu Ina, boleh ke depan. Dan untuk para orang tua yang baru, mungkin saya bisa memberitahukan bahwa kami sekolah dari Cahaya Bangsa, kami sangat bersyukur boleh bisa bekerja sama dengan Ibu Ina Lim dari Ina Data. Dan sudah bertahun-tahun kami ditolong oleh Ibu Ina, terutama untuk anak-anak kelas 9 ya, yang mungkin kadang-kadang galau dengan pilihan ke depan. Tapi memang kita sama-sama tenang dulu ya Bapak dan Ibu, bahwa ini tuh masih step awal, jadi belum step akhir. Nanti juga Ibu Ina juga akan bantu, tapi tetap kita sebagai orang tua dan juga untuk anak-anak ya, students, kita tetap harus mau tahu apa sih yang sekarang sedang terjadi di luar sana dan bagaimana nanti ke depannya untuk pilihan anak Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik, saya tidak berlama-lama lagi, silakan Ibu Ina, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, makasih Miss Monique. Selamat siang Bapak Ibu, anak-anak semua. Ya, saya lihat tadi Miss Monique kesulitan sekali ya meminta untuk duduk di depan ya. Orang Indonesia mintanya di belakang. Jadi nanti kursi depan akan diisi orang dari China, India, Singapura. Mau nggak? Nah, karena kita memang pelan-pelan, saya keliling, nginep di hotel, barusan dari Surabaya, tetangga kanan kiri semua orang China. Kemarin ke grocery store, orang China semua. Klien saya dari Semarang datang, Bu Ina, ini ya saya mau nyewain rumah ya. Itu orang dari China mainland datang, mau dibeli Bu, nggak mau sewa mereka. Kita tawarin lebih murah, mau dibayar lebih mahal Bu Ina. Jadi dia bilang, wah kita tanpa disadari dijajah loh ini. Nah, anak-anak kita akan bersaing sama asing. Ya, jadi meskipun mungkin secara ras kita ada keturunan, tapi anak-anak kita harus bersaing dengan dunia internasional. Orang India semua juga udah masuk, bahkan nggak perlu ke sini, mereka bisa dapat pekerjaan dari Indonesia dengan tetap di India. Nah, jadi anak-anak kita menghadapi tantangan lebih besar ya, Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenal potensi anak dulu, potensi dulu ya. Tapi masih ada proses sampai kelas 12 sampai anak-anak bisa memutuskan. Sebelum ke sana, saya kasih waktu sekian detik dulu Bapak Ibu anak-anak. Coba urutkan angka 1 sampai 54 dalam hati aja. Dalam hati coba dicari angka 1 sampai 54 secara urut. Nah kan nggak kelihatan kan kalau yang di depan selalu mendapatkan lebih gitu. Ya, tapi intinya sulit ya sebetulnya nyari. Tapi saya bantu dengan framework. Nah, kelihatan? Gampang, udah tahu urutannya? Saya masukkan angka-angka yang tadi tapi dengan kotak-kotak yang sama. Udah tahu patternnya? Can you see the pattern now? Yes, saya lepaskan kotak-kotaknya kembali ke awal tadi. Now can you see it? Can you find it? It's easy now. Bapak Ibu bayangin angka-angka ini adalah anak-anak kita. Kalau kita nggak tahu anak-anak kita tuh di kotak yang mana ya, gitu. Bagaimana kita mau start mengarahkan, gitu ya. Karena kita lahir itu nggak kertas kosong, kita sebetulnya ada bawaan. Ibarat biji buah, kita itu ada, ternyata biji buah stroberi, mangga, jeruk, gitu. Semua ciptaan Tuhan ada fungsinya masing-masing ya. Nah dulu waktu SMA saya nggak tahu, kalau profil bawaan saya itu ada namanya, yaitu the logistician. Dan saya lihat di angkatan ini ada 19% yang mungkin profilnya sama dengan saya. Tapi waktu krisis ekonomi tahun 98, saya kuliah di Australia, papa saya bangkrut. Jadi terpaksa tuh ya, gali lubang, tutup lubang, bolos kuliah di sini, kemudian kerja di 3 macam tempat. Salah satunya di pabrik packaging, saya berdiri 12 jam, hanya setengah jam makan siang, 2 kali 10 menit untuk snack. Ini masih ada tersimpan foto saya ya. Jadi beneran tuh saya kerja di pabrik. Nah namanya pabrik, it's all about efficiency.
The logistician itu orangnya efisien. Di SMA mana ada di rapot, Ina nilai efisiensi Anda 95, nggak ada. Jadi banyak bakat anak-anak kita itu nggak ada nilainya di rapot. Kita nggak tahu. Tapi dari kepribadian bawaan, kalau dikasih exposure yang pas, baru bakatnya kelihatan. Jadi waktu di packaging itu kita dibagi tim, gitu ya. Sebentar saya itu tugasnya masukin lunchbox gitu untuk ke box kotaknya. Tapi yang nutup botol minumnya segala macam tuh teman-teman saya di situ. Jadi saya harus nunggu mereka, habis itu didorong ke saya, baru saya masukin. Sebentar saya ngerasa ini nggak efisien nih gitu. Saya langsung bilang ke bosnya, boleh nggak saya pindah berdirinya di situ? Boleh, go ahead. Tim saya selesai paling cepat. Itu kerjaan casual. Kalau sudah nggak ada kerjaannya, udah dilepas. Tim saya the last group standing. Dan sebentar saya udah jadi semacam supervisor. Ina bring your team here, Ina bring your team deh. Gitu. Ina do you have any more friends? Kita butuh lagi, kita dapat project lagi. Gitu. Nah tanpa disadarin kalau itu memang bawaan kita, ternyata kita efisien gitu kalau kerja, otomatis cepet ya naik pangkat. Ada yang bilang bukan kalau gitu anak kita dikotak-kotakin. Nah kalau mau menyeberang kotak yang berbeda nggak apa-apa, tapi siap nggak kalau ke kotak saya tadi satu tim berlima, sebentar saya yang jadi supervisor, yang lain masuk ke kotak saya. Kalau memang dari sononya bukan the logistician, di compete sama saya, mungkin kan kalah tadi. Bukan nggak boleh ya, tapi kalau sesuai bakat kita tanpa disadarin kita cepat gitu. Sebaliknya teman saya itu nama kepribadiannya the performer, bukan berarti dia harus jadi penyanyi, dia bukan penyanyi ya sekarang ya. Tapi dimanapun dia berada selalu dikangenin temen, aduh nggak ada lu nggak rame deh gitu. Taruh dia di satu apartemen, satu apartemen langsung kenal semua. Magang di satu kantor, satu kantor kenal semua. Memang tipe connector. Ya, jadi dia jago menjalin relasi. Itu kelebihan bawaan. Nah, dia memang ngambil jurusannya PR, Public Relations. Jadi begitu magang sebentar, udah satu kantor kenal ditungguin. Kapan lu selesai kuliah? Habis kuliah kerja ya. Jadi dia nggak pernah daftar pekerjaan karena emang sesuai. Kalau saya masuk kotaknya dia, boleh nggak? Boleh, tapi saya harus berjuang lebih keras. Taruh di satu apartemen, dia tahu-tahu kenal semua. Bagi saya tuh effort banget ya. Berusaha mengenal orang di setiap unit gitu. Ya, jadi Bapak Ibu anak-anak kita itu ada bawaannya ya. Jadi sesi kali ini bermaksud ke sana dulu, menemukan anak-anak kita ini biji buah apa sih gitu. Kalau kita tahu ini stroberi, oh berarti kita harus kasih dia pupuk yang pas untuk stroberi, bukan pupuk mangga. Nanti kalau remaja anaknya bingung, aku stroberi atau mangga ya gitu. Nah mau di psikotes lagi kelas 12, tetap dia bingung. Ya karena bijinya dan pupuknya nggak sesuai, gitu ya. Jadi sama Bapak Ibu saya ngerti, kita punya anak pasti ada harapan. Pasti punya harapan misalnya gender, anak saya cowok gitu ya, ada ya yang berharap begitu. Tapi memang kita nggak bisa menentukan, itu pemberian Tuhan kan. Kepribadian sama, kita pasti berharap yang ini gitu. Tapi kita terima dulu, habis itu baru pengembangan yes. Tapi acceptance itu perlu dulu dari orang tua, bisa menerima anak apa adanya dulu. Masalahnya kadang-kadang kita udah banyak persepsi ya, misalnya anaknya cowok, kemudian dia tertarik psikologi. Ya, kadang orang tuanya, masa Bu Ina minatnya kok feminin amat gitu. Ada yang orang tuanya nggak bilang, tapi begitu kelihatan di hasilnya anaknya minat psikologi, bapaknya udah. Nah itu udah menunjukkan sebetulnya harapannya berbeda. Dan saya bisa paham. Tapi ada dampaknya kalau seorang anak kurang merasa diterima oleh orang tua ya. Jadi yang pertama diterima dulu, habis itu kita bisa diskusi tentang pilihannya. Tapi tahapan pertama acceptance dulu ya. Mengenal potensi anak bijinya apa supaya kita pupukin dia berbunga, berbuah ya. Nah oleh sebab itu saya memberikan profiling test, jadi ini bukan tes minat,
Karena minat itu tergantung exposure. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau belum dikasih, kalau belum pernah nyoba diving, nggak mungkin anak-anak langsung bilang I love diving gitu. Nggak tahu, ya. Nah, jadi pertama profiling test untuk ngecek profil anak-anak dulu. Tapi ingat Bapak Ibu, semua alat tes kalau belum diverifikasi bentuknya baru hipotesa, baru dugaan. Baru dugaan. Semua alat tes harusnya terdiri 2. Anaknya diminta assess, tapi ada verifikasi dengan konsultan atau psikolognya. Tapi seringkali kan kita maunya murah, kalau bisa gratis gitu ya. Yang mahal itu adalah waktu sang konsultan. Jadi seringkali kalau di sekolah, math itu diilangin bagian yang mahal. Nah, akhirnya belum diverifikasi, dugaan ya. Yang kedua, tergantung kondisi pada saat anak mengerjakan ya, mungkin misalnya baru dicuekin teman ya, baru dimarahin atau apa, jadi kondisinya lagi bete gitu ya. Nah, itu berpengaruh. Yang ketiga, ini yang mungkin paling banyak galau ya. Ibu Monik udah ketemu sekarang ya. Ada satu tipe kepribadian kalau dikasih psikotes bahkan sampai tua pun. Ada klien saya umur 50 sama hasilnya tetap, jangan percaya hasil psikotesnya 100%. Ya, karena dia cenderung mencari jawaban yang ideal. Psikotes dianggap kayak tes di sekolah, nilainya harus yang bagus. Orang itu harusnya organize gitu. Jadi dia berusaha ngisi supaya dia kelihatan organize. Orang tua ngelihat hasilnya, nggak ada-adanya anak gue organize gitu ya. Ini psikotesnya nggak valid, komplain ke sekolah. Ganti psikotes lagi, orang tua komplain lagi. Jadi jangan buru-buru menyalahkan. Kalau sampai enggak sesuai, justru kita harus menanyakan, ada apa dengan anak saya? Ada apa dengan saya? Apakah saya punya ekspektasi berbeda sehingga dia berusaha memenuhi harapan saya? Gitu ya, itu pertanyaan dulu. Jangan buru-buru selalu nyari kesalahan di luar. Karena ini akan dibawa ke anak-anak yang mana sekarang perusahaan jadi nggak suka gitu sama Gen Z kan? Karena Gen Z jadinya nggak suka dikit, ini toxic boss, toxic work environment, toxic manager, semua toxic tapi nggak pernah jangan-jangan saya gitu. Ya tapi itu harus dikasih contoh dari orang tua dulu ya. Jadi jangan buru-buru, kita duduk, kenapa hasilnya nggak sesuai gitu. Ya, kalau alat tes yang saya pakai sebetulnya memang bukan psikotes untuk ngecek masalah psikologis ya, tapi memang divalidasi oleh Profesor Pio, Psikologi Industri dan Organisasi. Karena saya memang konsultan pendidikan dan karir. Jadi lebih cocok untuk karir. Nah, makanya di psikotes ini lebih banyak kepribadian, profil bawaan. Sedangkan personality test ini harus dipahami dulu. Kepribadian itu ibarat tangan kanan dan kiri. Kita kan punya 2, nggak cuma 1 ya. Dan kita tetap pakai dua-duanya ya. Tapi ada yang kita lebih kuat. Meskipun saya right handed bukan berarti saya nggak pernah menggunakan tangan kiri. Ya pasti pakai. Cuman saya lebih kuat tangan kanan. Terus ini bukan eksakta angka gitu ya. Kalau ekstrovertnya 20 dengan ekstrovertnya 30 gitu ya. Kita nggak perlu ngitung ibu dalam 1 hari ini ibu pakai tangan kanan berapa kali, tangan kiri berapa kali, nggak usah. Jadi ini hanya kecenderungan. Ya. Hasilnya memang ada spektrum gitu, kecenderungan ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau banyak kiri bukan berarti yang kanan 0 nggak ada. Pasti ada, cuman lebih sering yang kiri gitu ya. Di hasil psikotesnya sudah ada penjelasan dari saya, ada video karena orang Indonesia suruh baca paling males ya. Jadi ya udah video aja. Kalau males lihat tampang saya juga ada audio gitu ya. Jadi silakan dipilih. Tapi mungkin di situ yang tidak saya jelaskan per dikotomi masing-masing. Nah ini yang akan saya jelaskan. Ada 4 area tadi ya. Yang pertama introvert extrovert. Ini yang paling ditunggu-tunggu selalu. Kalau melihat psikotes itu langsung ribut. Kamu introvert atau extrovert gitu. Padahal definisinya sudah salah di masyarakat. Ya, introvert extrovert bukan kemampuan komunikasi. Saya ulangi, introvert extrovert bukan communication skills.
Extrovert punya social skills kayak teman saya tadi. Tapi belum tentu communication skills-nya lebih bagus dari anak introvert. Kadang-kadang tidak banyak bicara merupakan communication skills yang efektif. Kebanyakan ngomong nggak bisa dengerin, bukan yang efektif, gitu ya. Introvert banyak yang bisa jadi YouTuber lebih bagus dari extrovert. Banyak yang bisa jadi actor lebih bagus dari extrovert. Bukan itu ya, itu udah salah digunakan. Jadi ini tentang dari mana kita absorb energi, dari dalam atau dari luar. Jadi kalau introvert capek, dia butuh me time. Kalau extrovert capek, sekantor diajak arisan. Nah, jadi dia nyerap energinya dari luar. Ya, terus introvert berpikirnya di dalam. Jadi kalau punya anak introvert, kita nanya, siap-siap Bapak Ibu, waktu nunggunya lebih lama, jangan buru-buru, biarin sampai titik dulu di sini. Jangan buru-buru, berarti dia nggak tahu. Ya udah, mami terus akhirnya yang bikinin keputusan. Lama-lama kalau proses mikirnya belum selesai, udah di-cut di tengah-tengah, lama-lama anak itu ya udah terserah mami aja terus. Karena belum selesai nih mikir. Ya. Jadi waktu nunggunya siap-siap. Think about it gitu. Kita nunggu dulu. Sabar gitu. Saya pernah nungguinnya lama banget di ruangan itu ya. Tapi orang tuanya ngerti. Orang tuanya nggak nyela. Bener-bener sama-sama duduk diam nungguin semua lama. Memang kesannya ada bagi orang extrovert nggak nyaman ya. Awkward banget, nggak ada suara gitu. Tapi begitu selesai mikir dia jawab, waduh panjang banget analisanya. Dia bisa langsung set gitu. Ya, jadi waktu tunggu lebih lama. Kalau extrovert sambil ngomong sambil mikir, belum selesai mikirnya. Jadi juga jangan buru-buru marah. Anaknya langsung ngomong kasar, kita ulangin, kamu yakin mau ngomong itu? Karena itu masih mikir sebetulnya ya. Habis mikir, iya ya kok sounds very harsh ya. I didn't mean that gitu. Ya makanya kalau di sekolah kadang harus dikasih peluang diskusi dulu baru ngomong. Jadi itu dampaknya bagi yang introvert, ada waktu mikir dulu baru ngomong. Yang extrovert nggak buru-buru di depan publik tapi diskusi dulu. Jadi itu kalau dibiasakan jadi di konten medsos, komen-komennya juga nggak kecepetan jempolnya. Jadi itu dilatih sama-sama ya dari sekolah, dari rumah. Kalau kita kompak, mudah-mudahan kita nggak jadi netizen paling nggak sopan. Karena kita sudah dinobatkan jadi netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ya, bukan prestasi yang membanggakan. Yuk kita sama-sama nih ya ngelatih. Nah, yang kedua ini paling relevan dengan pembelajaran mungkin ya. Bapak Ibu silahkan lihat lukisan ini, kata-kata pertama yang muncul di benak, kira-kira apa? Bahagia, oke. Yang kepikir aja, jualan, sayuran, apalagi? Ngobrol, oke. Nah itu udah ada contoh ya. Ini kepribadian tentang bagaimana kita menerima informasi. Padahal informasinya sama, tapi ada yang berfokus pada barangnya ya, ada sayur, itu jualan. Nah ini yang kepribadian kita sebut sensing. 5 senses, something we can see, we can touch, we can experience. Kita bisa smell gitu, menggunakan kelima panca indera. Jadi yang kelihatan sayur ya sayur, kelihatan ibu-ibu ya ibu-ibu, apa adanya. Apel ya buah gitu. Nah mereka biasanya memang lebih detail oriented ya, lebih butuh real world examples. They learn by doing. Jadi kalau anak-anak bilang, aku gak suka kimia, jangan buru-buru. Memang anak saya gak suka kimia. Sebentar. Mungkin dia gak suka cara belajar kimianya yang tidak real. NaCl, HCl ini apaan sih? Lihat aja gak pernah, pegang aja gak pernah, menggunakan kelima panca inderanya gak pernah. Tapi kalau dia diajak bikin lipstick, bikin serum, bikin kosmetik, wah ternyata dan itu mengandung unsur kimiawi gitu. Dia mungkin aja suka. Jadi makanya kalau bilang minat, anak saya nggak minat, digali ulang. Maksudnya nggak minatnya apa nih? Nggak minat sama gurunya mungkin ya kan? Nggak minat sama cara belajarnya, nah itu yang dibahas ya.
Kalau yang begitu lihat lukisan tadi bahagia, jadi kan the meaning ya, itu tipe kepribadian umumnya intuitif. Sering diajak orang tua ke psikolog waktu kecil, dikira ADHD. Kan ngomongin pasar kok dia ngomongin kebahagiaan sih gitu. Ngomong apel kok dia cerita tentang putri salju sih gitu. Jadi lompat-lompat gak fokus. ADHD itu ada. Tapi ada juga anak yang gak ADHD simply karena dia intuitif, memang dia gak fokus aja. Ya memang dia pikirannya lompat-lompat, jangan buru-buru. Silahkan kalau mau ke psikolog, psikiater, tapi kalau sampai disuruh minum obat, cari second opini Bapak Ibu. Jangan buru-buru, klien saya sudah ada yang TK, SD, hanya karena anaknya gak fokus tuh langsung dikasih obat. 3 tahun, 5 tahun, ada dampaknya ke otak Bapak Ibu. Jadi slow. Jadi setiap saya nanya, dia ngulang pertanyaan saya nanya kok diulang lagi. Jadi waktu tanya second opini ke Singapura langsung dibilang stop the medication. Pilnya di stop, gak perlu. Padahal saya nanya sampai merusaknya segimana kok sampai perlu, dia gak fokus itu sampai apa dampaknya gitu ya. Gak ada ya, cuman gak fokus aja. Nah jangan buru-buru, kali memang anaknya hanya kepribadian intuitif, ada fungsinya Bapak Ibu. Dua-duanya pinter mikir, pinter kerja. The concepter, the doer. Ya, kalau yang sensing di dunia musik, kira-kira kayak begini hasilnya nanti. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu. Akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Maaf ya, saya milihnya lagu generasi orang tua. Jadi nggak sempet saya tadi kesini ya, ganti lagu anak muda ya. Nah, tapi bagi orang tua yang tahu lagunya persis kayak gitu kan ya, nggak diganti ya. Tipe sensing itu biasanya dia ngikutin sesuai panduan. Jadi diinget-inget lagi kalau nyanyi biasanya meskipun di kamar mandi dia ikutin original song as it is aja. Kalau masak dicoba masak biasanya dia ngikutin aja resepnya. Kalau gambar biasanya dia butuh contoh, butuh reference, dikasih kertas kosong lebih bingung gambar apa ya gitu. Kalaupun ada yang digambar tapi misalnya oh dia gak butuh contoh kok, iya tapi yang digambar binatang. Kan udah pernah dilihat itu reference. Sementara kalau yang intuitif, hasilnya biasanya kayak gini kalau sama-sama di musik ya. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ini adalah hasil kompilasinya. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh, oh apa tuh, oh apa tuh, di rumah saya, naik kerja kota, tunggu pulang batu, biar rumah saya, di rumah juga, mau panua, nilai ketukan, ribanua, untuk bangun ini lahir, jiwa bola, ribalah mangkuk, di satu kali. Ya, jadi kalau intuitif itu biasanya suka nggak nurut sama panduan ya, resep panggang sama dia digoreng gitu ya. Nanti berantem aja sama guru musiknya, diganti temponya, diganti kuncinya sama dia, koreografi juga dia ganti gitu. Jadi bidangnya bisa sama tapi peran anak kita bisa berbeda. Satu komposernya, satu pemain, satu koreografer, satu penarinya, satu saintisnya, satu dokternya. Jadi kalau dokter operasi sesar horizontal ikutin aja resepnya. Kalau bereksperimen di lab, jangan ke pasien. Ya, jadi sebetulnya profilnya berbeda sih. Bukan berarti nggak boleh menyeberang, tapi tadi ada konsekuensinya ya. Either yang kalau dia sangat kreatif terus jadi dokter paling bosen gitu ya. Tapi kalau yang prosedural ngikutin, masuk ke science, bisa nggak pede karena temennya kan
kok kepikir ya dia bikin Indomie dari kulit semangka, kok kreatif, kok aku nggak kepikir gitu. Ya ada dampaknya, bukan berarti nggak boleh. Ya, jadi dampaknya yang harus sudah dipikirkan sebelum masuk. Gitu ya, kalau sudah mikirin tetap mau masuk, saya nggak pernah melarang anak mau belajar. Kuliah itu belajar, tapi yang penting dia membuat informed decision. Keputusannya sudah dapat infonya tapi saya tetap mau, nah dia tahu konsekuensinya. Gitu ya, utamanya. Kalau intuitif itu arsiteknya, sensing itu yang bangun. Kan gambar ukuran udah ada, dia tinggal merealisasikan sesuai. Kan dua-duanya diperlukan. Lebih bagus kalau kerjasama, tapi sesuai bidangnya masing-masing akan lebih strong. Ya, kalau yang sensing mungkin kayak di ITB Kria, crafter, dia yang bikin workshopnya, dia yang bikin home industry-nya. Kayak Nilo Jelantik bikin sepatunya. Ya, desainernya yang intuitif karena dia lebih abstrak orangnya. Kalau intuitif itu finance, yang sensing accounting-nya. Sama-sama keuangan gitu ya. Jadi kalau kita kenal anak jadi lebih nggak heran nanti. Dengan minatnya jadi kita bisa, jadi kita bisa wajar gitu ya kalau anaknya berubah-ubah tapi arah-arahnya ini. Tapi kalau tahu-tahu melenceng, nah dibahas. Kenapa? Jangan-jangan terpengaruh teman gitu-gitu ya. Jadi kita lebih gampang. Kalau yang intuitif tadi food science, yang sensing food technology yang memproduksinya di pabrik. Kalau milih kampus dengan tahu satu tipe kepribadian ini aja udah terbantu. Ingat tadi yang sensing learn by doing, bukan teori. Sedangkan universitas kalau di luar negeri enaknya tuh sudah dibagi dua. Ada research based university, ada University of Applied Sciences, terapan. Kalau yang research based ini yang biasanya rankingnya tinggi-tinggi. Jadi bukan berarti pasti yang ranking lebih tinggi lebih bagus dalam hal apa. University of Applied Science dengan yang research. Ibarat ngebandingin apel sama jeruk, mana yang lebih bagus? Kriterianya beda. Kalau yang research based memang karena researchnya kuat, dosennya researcher. Kalau University of Applied Sciences terapan banyak relasi dengan industri, untuk bisa ngajar di sana biasanya dosennya harus praktisi. Misalnya jurusan bisa sama, saya dulu di Universitas Terapan, dapat dosen marketing. Dosen saya mantan general manajernya Calvin Klein, praktisi. Jadi dia bisa cerita problemnya dia dulu ya, berusaha trying to sell Calvin Klein's underwear. Udah mahal nggak kelihatan. Gimana bikin orang dying pengen beli gitu. Benar-benar pengen beli, ya susah ya. Itu real problem yang dihadapi. Kalau di research based uni dosennya teori price skimming, menentukan harga sebuah barang. That's the difference. Orang Indonesia kita seringkali pokoknya ranking, tapi kita nggak kritis. Yang membuat rankingnya tinggi itu apa gitu, dicari. Ya, jadi bagus itu bagus kriteria apa. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, udah beda ya. Udah beda, kita nggak ngejar hanya ijazah. Udah 10 juta Gen Z nganggur, lulusan perguruan tinggi pun susah cari kerja. Yang paling penting itu skill. Di Swiss, 75% lulusan SMA itu ke vokasi. Karena di situ mereka dapat skill, tapi dari vokasi suatu hari tetap bisa lanjut. Ya, vokasi itu bisa S1 juga. Jadi kalau di Jerman itu istilahnya Fachhochschule, itu terapan. Kalau teknis university itu research, sama-sama S1. Cuman beda skill yang didapat. Jadi kalau contoh aja, misalnya itu Cal Poly gitu ya, California Politeknik. Oh kok Politeknik? Tetap S1. Tapi kalau belajar agriculture ya langsung ketemu sapi, bukan ketemu buku. Ya, jadi itu bedanya. Porsi berapa persennya yang berbeda. Tapi kalau yang pure vokasi banget, ada lagi sekarang di Jerman Ausbildung. 2 hari kuliah, 3 hari kerja. 2 hari kuliah, 3 hari kerja. Udah langsung digaji tapi 50%. Ya, jadi dapat diploma di 2 atau di 3, tapi nanti bisa dilanjutin lagi sampai ke S1. Jadi sistem pembelajaran tuh beda-beda. Kalau sesuai sama anak kita, dia menyerap ilmunya dapat. Kalau anaknya sensing, tapi karena ngejar gengsi, langsung yang research based,
Ya ini kan yang banyak kita alami para orang tua ya. Dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Nah itu. Ya, cuman teaching to the test ya, pokoknya ujian 100, udah. Nah itu saya dulu ngalamin, karena saya sensing. Kemudian jadi nilai di sekolah asal diikutin aja, nurut-nurut aja nilainya bagus gitu ya. Tapi saya waktu kuliah di Australia, dapat soal 10 tugas disuruh jawab. Bareng teman saya bule, kita ke perpus. Sampai pertanyaan kelima, teman saya nanya, why do you think is this? Menurut saya nggak ditanya, ngapain juga cari jawabnya gitu ya. Kan udah terjawab 10 cepet nih bagi saya. Saya ajak pulang, dia nggak mau pulang. Dia masih mau nyari jawaban atas pertanyaan dia sendiri. Dia stay di library. Saya pulang sambil jalan, saya baru mikir, iya ya selama ini saya dapat cepet. Tapi begitu disuruh kerja, dia lebih jago dari saya. Karena 10 pertanyaan itu cuman dari dosen cuman untuk nge-trigger supaya kita menguasai betul bidang itu. Hanya pancingan aja gitu. Jadi kita ngejar nilai dan ijazahnya doang, tapi skill dia bakal lebih menguasai gitu ya. Ini PR buat kita untuk nggak ngejar gengsi nama gitu ya. Kalau di Jerman tadi saya bilang ada namanya, Fachhochschule itu yang terapan, teknis, TU itu yang research. Di Belanda juga ya, Hogescholen, nah itu yang terapan. Tapi di Indonesia memang masih PR, kita memang sebagian besar universitas masih semua satu tipe, research base ya, masih banyak yang belum menentukan sikap. Jadi saya diundang ke Surabaya sebuah PTN, terus terang Bu, kita ini masih mau menentukan kita arahnya mau kayak TU atau FH, Fachhochschule atau teknis uni gitu ya. Jadi masih bingung, masih dibahas. Tapi kalau di luar negeri sebetulnya udah jelas. Universitas sudah menentukan sikap kita mau kemana. Ya. Kemudian yang ketiga dikotominya ya, ini juga yang suka bikin berantem di medsos. Dari komen-komen bisa semacam dibaca tipe kepribadiannya. Padahal dua-duanya ciptaan Tuhan, dua-duanya bisa sukses, cuman biasanya minatnya beda. Nah minat itu berhubungan sama yang ini. Ini kepribadian tentang bagaimana kita membuat keputusan. Ini yang paling ribet. Sebetulnya yang ribet itu yang sono, yang feeling. Kalau yang thinking lebih gak ribet. Karena yang feeling tuh ribet, karena dia peduli terhadap takut dijudge orang, peduli persepsi orang terhadap dirinya. Sehingga kadang kalau di orang mengharapkan, apalagi laki-laki thinker dong gitu. Kalau ngisi psikotes dia bisa aja hasilnya thinking. Karena dia berusaha untuk kelihatan sebagai thinker. Aslinya feeler dan dia suka nolak gitu. Nah itu yang membuat hidupnya kesana kemari. Saya ada klien yang tadi saya bilang usia 50 ya. Si bapak ini, ya namanya bapak-bapak ya, laki-laki, teknik dong zaman dulu gitu ya. Sampai sekarang sih kalau laki-laki harapan orang tua tuh sekarang udah bukan dokter kali ya. Teknologi, engineering sama finance. Orang tua biasa kalau punya anak cowok adalah harapan kesana gitu. Nah bapak-bapak ini tipenya yang idealis tadi itu. Orang idealnya, cowok idealnya teknik gitu. Dan dia bisa, karena idealis itu cerdas, IQ tinggi. Dia mau teori gampang, matematika fisika bisa. Jadi masuk teknik bisa, lulus bisa, kerja bisa. Tapi memang usia 40 bapak ini bilang, saya di persimpangan jalan. Is this really for me? Karena pulang tuh sekarang dia udah capek banget, lelah banget. Karena keluar dari zona nyaman ya. Tipe idealis itu sulit membuat keputusan. Sedangkan di perusahaan dia bilang, saya harus membuat keputusan sulit tiap hari. Jadi akhirnya draining energi pulang itu. Sekarang bapak ini konsul sama saya karena mau pensiun. Uang yang hasil kerja, mau shift kerjaan sulit karena tanggungan sudah banyak, istri anak gitu ya. Jadi dia harus bertahan sampai pensiun meskipun capek. Tapi dia sekarang mau pensiun, mau beli tanah di Jogja, mau pelihara kambing. Nah sebetulnya, tapi kan takut salah lagi. Saya bilang enggak Pak, go ahead. Ya itulah
biasanya tipe filler itu lebih tertarik life sciences industry. Yang lebih berhubungan sama kehidupan. Yang lebih berhubungan sama biologi dan kimia. Tapi ada juga yang ngeyel, biologi aku gak suka, sebentar, kamu gak suka topiknya atau gak suka hafalannya. Jadi dibahas lagi gitu. Padahal dia suka binatang misalnya, ya binatang itu biologi, cuman dia gak suka cara menghafal nama-nama di biologi gitu. Ya, jadi dibahas lebih detail ya. Tapi dua-duanya ingat Bapak Ibu ciptaan Tuhan. Tapi kalau thinker itu orangnya biasanya lebih saklek, hitam putih benar salah. Dia lebih fokus sama hasil gitu. Sementara jadi makanya lebih enggak bingung. Lebih enggak terlalu ngikutin orang lain mikir apa. Ya pasti sakit hati juga punya perasaan ya. Tapi enggak terlalu berusaha mau ngikutin apa kata orang. Atau people pleaser, enggak. Makanya lebih enggak galau. Tapi kalau yang filler itu yang paling banyak galau ya. Jadi yang paling penting acceptance. Be happy with who you are. Kalaupun laki-laki tapi saya tipe filler, so what gitu. Ada bidang-bidang dipegang tipe filler, money will follow. Yang lebih service industry. Ya, kesehatan, makanan, lingkungan. Mana pernah mati industrinya? Bagus juga kan? Life science, kesehatan gak cuman dokter, banyak banget. Tuh podiatris di Kelapa Gading ngantri-ngantri itu 4 tahun. Kalau mau ketemu dia. Nah tapi anak-anak gimana bisa bilang, aku minatnya ke podiatri. Doesn't even know that it exists, right? Ya. Jadi minat itu juga tergantung exposure. Ya. Nah apa itu podiatri? Sesuatu yang bisa di Google, saya nggak mau jawab. Ya, jadi saya setelah counseling saya selalu bilang boleh anak-anak nanya, tapi saya nggak akan jawab kalau pertanyaannya bisa di Google, karena itu artinya cuma males. Ya, jadi biasanya males nyari, tinggal Bu Ina ini bagusnya di mana? Nah, itu bisa di Google bagusnya di mana, ya. Tapi kalau diskusinya lebih high order saya mau diskusi, ya. Nah, yang terakhir dikotominya kepribadian tentang bagaimana kita menjalani hidup. Kepengen yang lebih terstruktur, teratur itu judging atau kepengen lebih dinamis, fleksibel sama waktu. Nah ini juga kalau di rumah sering berantem. Kalau misalnya orang tuanya judging, maunya organize, yang satunya santuy gitu ya. Nah jadi kalau yang judging itu dia lebih prinsip hidup, work first then play. Work first then play, itu yang judging. Jadi biasanya lebih early kalau janjian hangout sama teman, tipe yang suka datang lebih awal. Dikasih PR Senin langsung dikerjakan. Nah kalau yang satunya ya dikasih PR Senin, deadline Jumat, dia ngerjainnya Kamis malam gitu ya. Jumat pagi atau pas sebelum jam pelajaran. Kalau orang tua bilang, nanti kita berangkat jam 3, yang judging mungkin jam 2, setengah 3 mah udah ready ya. Yang itu harus digedor-gedor dulu bikin jantungan. Nah ada fungsinya sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Kalau yang judging memang dia efisien kan, pinter ngatur waktu. Jadi pekerjaan yang intinya time management efficiency, jago. Tadi taruh di pabrik, bagian produksi, efisien banget. Taruh di logistik, ngatur waktu ngirim barang, efisien banget, barang kita nyampe lebih awal. Tapi kalau yang perceiving tadi dia fleksibel sama waktu. Misalnya psikolog, bukan tentang efisiensi, dia harus fleksibel, waktunya habis, dia baru nangis, molor lah pulangnya sejam, ya fleksibel. Jurnalis, Jakarta banjir, berangkat sekarang, ya last minute kan dia udah biasa. Kalau IO dia IO hari H, ya. Karena di hari H selalu aja ada yang berjalan di luar rencana, orangnya fleksibel. MC-nya telat, penari masuk dulu, cepet ya, udah biasa last minute, ya. Jadi ada fungsinya, tapi bukan berarti tidak perlu dikembangkan. Ada tantangannya semua. Semua ada kelebihan, semua ada tantangan. Ya, jadi diterima dulu, kita menerima anak dulu apa adanya. Ke depan cocok kerjaan yang seperti apa gitu dulu ya. Tapi semua pasti perlu mengembangkan diri, bukan mengubah tapi dikembangkan. Setelah tahu 4 dikotomi, di hasilnya sudah saya kasih kombinasi-kombinasi yang disebut temperamen. Jadi nanti ada 4 dan ini sudah saya jelasin, jadi mungkin nggak perlu saya ulang, tinggal didengerin aja nanti ya. Ada tipe
kombinasi sensing judging, itu semboyan hidupnya do whatever works gitu, melakukan yang bener aja. Jadi biasanya orang tua punya anak ini nggak pernah dipanggil sama Miss Monik, anak ibu bermasalah, tawuran, nggak pernah. Ya. Melanggar aturan, enggak, dia tekun gitu aja. Ini yang agak-agak do whatever works, nggak harus bener, yang penting it works. Ya, ya jadi ini karena kalau introvert cool gitu. Kalau extrovert, hore dia ya. Jadi makan tidur jalan-jalan, tomorrow never comes. Ya. Santuy, nggak mikir masa depan dia. Ini orang tua pusing-pusing. They live for the present moment. YOLO dia. Nah, tapi ada perannya tadi ya. Pokoknya kalau punya anak SP, ingat-ingat ibarat pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran, ada lonceng, dia akan bangkit, lari, padamkan, jadi hero. Tapi kalau seumur hidup dia nggak pernah denger lonceng kebakaran, pemadam ngapain? Tidur. Yes. Jadi Bapak Ibu harus ngasih lonceng-lonceng. Ini butuh the power of kepepet orang-orangnya ya. Kasih dia kepepet, dia jadi hero. Ya kalau di sekolah suruh dia bagian kayak paramedics gitu Bu. Ada yang pingsan, wah suruh lari gitu. Cepet dia. Ya. Kemudian yang ini tadi yang saya bilang banyak yang galau. Idealis, what the world should be, should. Soalnya prinsipnya dia should, harusnya begini gitu. Ya tapi sering nabrak dengan reality dan sulit menerima kenyataan. Kenyataannya nggak begitu gitu. Nah itu yang sering potensi stres, depresi paling gede yang idealis. Karena dia harapan idealnya kayak gini, kenyataannya enggak gitu. Nah itu yang nabrak terus. Jadi yang ini yang harus sangat disiapin ya, mental health. Salah satu cara olahraga tapi yang individu di nature environment. Ya mungkin nggak suka olahraga nggak apa-apa, tapi memang harus ada, dipaksa, dibiasain, jogging kayak gitu ya. Pokoknya kalau lagi emosi, marah, jangan bikin keputusan, tinju dulu gitu. Atau jogging dulu, berenang dulu, ya keputusannya ditunda. Ingat ya, putusannya ditunda. Yang terakhir memang banyak dambaan orang tua, tapi tadi saya katakan semua pemberian Tuhan ada fungsinya. Karena yang terakhir itu jumlah penduduk paling dikit, tapi mereka banyak di pucuk-pucuk pimpinan memang ya. The rationalist itu memang tough minded. Mungkin kalau saya bisa nebak, Nadim. The rationalist, dimaki-maki DPR, lempeng aja wajahnya. Ya, itu tough minded ya, visioner, tough minded, nggak baper. Very tough, tapi jumlah penduduk saya memprofil sekolah-sekolah memang selalu persentase paling kecil. Ya memang Tuhan menciptakan tadi ada ininya ya, pucuk-pucuk pimpinan kan jumlah lebih dikit, memang pekerja lebih banyak, tapi bukan berarti pekerja nanti nggak bisa jadi pucuk pimpinan ya. Yang pekerja tadi memang dia harus banyak pengalaman dulu. Setelah pengalamannya banyak, baru dia bisa analisa, gitu ya. Kalau yang konseptor, banyak ide, banyak konsep dulu nih, kadang-kadang di awal-awal karirnya yang susah. Karena cenderung pride-nya tinggi, egonya tinggi, dia nggak mau proses dari bawah. Jadi ada struggle-nya sendiri-sendiri ya. Kalau dari angkatan ini, ya kalau mau kepo-kepo teman-temannya, jadi yang angkatan ini paling banyak tahun ini SJ. Wah lumayan ini memudahkan sekolah ya, yang nurut-nurut aja. Ya, yang SJ tadi tradisionalis, do whatever is right, melakukan yang benar ya. SP-nya lumayan lah ya, menduduki posisi kedua. Kemudian idealis 25%, nah tetap tiap angkatan NT itu paling kecil ya. Tapi tadi belum tentu beneran dia rasionalis ya. Kadang idealis yang merasa orang itu idealnya rasional gitu ya. Jadi dia ngejawabnya they want to look as the rationalist. Ya, jadi itu perlu diverifikasi. Nah, setelah dikembangin semuanya empat-empatnya Bapak Ibu, terjadilah 16 tipe kepribadian. Meskipun 5 orang tadi 19% kategorinya sama, tapi ingat pupuknya beda-beda, meskipun sama-sama apel, lahir di keluarga yang beda-beda, budayanya beda-beda, didikannya beda-beda. Tetap aja tiap individu unik ya, ada apel Fuji, ada apel Gala. Tiap anak beda. Di hasilnya nanti ada saran untuk dieksplor. Saya ulangi, saran untuk dieksplor 2-3 tahun ke depan.
Jadi begitu ngelihat misalnya, sosiologi gitu, nggak ada-adanya anak saya minat sosiologi. Padahal ditanya sosiologi itu apa nggak tahu ya, belum juga tahu gitu. Cari tahu dulu, jadi itu untuk dieksplor, cari tahu. Setelah cari tahu, baru nggak tertarik, boleh, itu namanya making informed decision. Keputusannya sudah karena dia tahu dia nggak mau, bukan karena langsung jump to conclusions. Kalau nggak tahu, cari tahu. Misalnya sosiologi, ya saya baru bikin podcast. Saya nggak suka konten sebetulnya Bapak Ibu. Cuman ini menarik karena ada follower saya sejak 2017 follow. Terus dia dengerin konten saya di Kick Andy, banyak viral di tempat lain. Tapi dia bilang sayang Bu Ina karena nggak masuk di sosial medianya Bu Ina. Jadi intinya dia itu mau nyari kerja, kreatif ya. Dia tuh mau nyari kerja dengan nyuruh saya ngonten. Jadi kalau saya ngonten, dia ada kerjaan ngurusin konten saya. Hebat loh, dia menciptakan lapangan pekerjaan ya. Dari Bali dia kontak saya. Dia mau quit the job, pengen balik Jakarta dan dia butuh kerjaan. Dia kontak, Bu Ina sayang, sosial medianya nggak ada yang handle. Iya, saya nggak ada waktu handle. Dan jadi dia saranin, tapi saya yang take care-nya. Bagus ya. Jadi saya mulai hire, ya jadi saya yang dikejar-kejar sama dia disuruh ngonten. Ya. Tapi kita coba bikin podcast karena dulu saya lebih suka bentuknya kan tulisan. Jadi dulu saya bikin infoletter. Tapi ya itu orang Indonesia nggak suka baca ya. Sekarang saya alihkan ke podcast. Saya undang, saya selalu maunya ngundang praktisi supaya anak-anak tahu gambaran di industrinya ngapain gitu. Membongkar salah persepsi. Jadi pengen kerja di perusahaan minyak, perusahaan tambang, terkenal gajinya tinggi. Yang kepikir hanya teknik. Kalau dulu perminyakan dan tambang, sekarang kan sustainable energy engineering gitu ya. Padahal ilmu-ilmu sosial, sosiologi ya tetap bisa kerja di perusahaan tambang, tapi perannya kan berbeda. Karena tadi ada anak-anak yang memang lebih sosial orangnya, lebih people person gitu. Ya jadi itu yang dengerin dulu, setelah didengerin baru nggak mau nggak apa-apa. Ya, tapi infoletternya tetap ya kalau yang mau baca bisa. Silakan. Sama halnya juga dengan tipe yang bukan people person, begitu melihat data science misalnya, tapi nggak ngerti bedanya data science, data engineering, and data analis itu apa. Nah, saya undang Ketua Asosiasi Data and Analytics Indonesia. Jadi memang langsung praktisinya supaya nggak anak-anak terima informasi simpang siur dari influencer yang kadang-kadang mereka juga bukan bidangnya, tapi yang penting konten gitu, cuma nyomot sana sini ngomong. Saya selalu carikan, saya kurasi pembicaranya siapa gitu ya. Jadi makanya lebih lambat konten saya, tetap saya nggak mau ngejar. Kalau konten itu bagus Bu Ina, kalau satu dalam seminggu itu 3. Ya, enggak, saya nggak nyari itu, tapi saya nyari informasinya yang sudah terkurasi. Ya, jadi agak lambat, harap sabar ya. Nah, tapi baru kemarin saya counseling, ada orang tua bilang, Bu Ina, tapi teman-teman saya anak-anaknya sudah mulai lulus data science, tapi susah tuh nyari kerjaan. Seringkali kita menarik kesimpulan berarti yang salah jurusan data science-nya. Bukan data science-nya Bu, Gen Z-nya yang tidak disukai perusahaan. Nah, on the way here, saya baca research yang baru keluar, survei untuk small medium business owners. Ini internasional ya. Jadi ada data-data yang masuk, ternyata 68% small business owners find Gen Zers to be the least reliable of all their employees. Terus 71% of employers say Gen Z is the most likely group to have a workplace mental health issue. Apa artinya buat perusahaan? Jadi mahal kan? Jadi mahal. Karena harus menyediakan terapis, harus healing dulu nyari pengganti, karena kerjaannya harus tetap jalan gitu ya. Kemudian
62% say Gen Z is the most likely group to cause division and toxicity in the workplace. Padahal tadi mereka bilang yang toxic bos ya, yang toxic orang lain. 57% say Gen Z is the most likely group to pose a risk of a workplace lawsuit. Nuntut. Dan ini saya ngalamin sendiri loh. Saya pernah ada bikin event di kementerian, saya bikin panitia anak-anak muda gitu ya. 2 bulan, namanya juga bikin event. Event itu kan udah terkenal ya, lembur-lembur, malam persiapan, setting booth, itu udah biasa gitu. Tapi kalau karyawan di tempat saya, kalau dia lembur weekend, itu saya kasih toil. Toil itu pengganti libur di hari biasa, karena saya udah terbiasa kerja di perusahaan Australia. Perusahaan Australia sistemnya begitu, saya terapkan di Indo gitu. Nah tapi anak-anak muda ini kan bukan employee, tetap gitu kan. Jadi kan event. Gitu, fee-nya udah di-agreed di awal untuk event gitu ya. Tapi setelah event selesai, si ketua panitia ini datang ke saya. Biasanya kalau pegawai itu minta dievaluasi ya Bapak Ibu ya. Setelah hasil kerja saya 2 bulan preparing event, gimana Bu evaluasi kinerja saya? Enggak, Bu Ina saya mau kasih evaluasi ya. Itu Gen Z ya. Paman saya kerja di Departemen Ketenaga Kerjaan. Ibu Ina hati-hati loh, nanti bisa dituntut loh. Karena anak-anak itu waktu bikin event lembur-lembur. Ya, nah memang jadi perusahaan ribet daripada ada peluang dituntut, ngapain ya udah might as well saya nggak hire Gen Z. Nah, banyak Gen Z yang ngerasa jadi benci dengan generasi tua, kok selalu menyalahkan kami, bukan menyalahkan. Bukan menyalahkan, poinnya kita di pendidikan, gimana menurunkan angka itu supaya kalian disukai. Nah menarik kesimpulannya salah lagi udah. Jadi marah emosi duluan. Padahal tujuan kita yang tua-tua, kita peduli sama anak-anak, kita kepengen kalian itu marketable di dunia kerja. Ini harus turun, kita mikir gitu gimana supaya turun. Nah jadi biasanya saya justru bilang ke orang tua ya tadi, anak butuh the power of kepepet. Sekali lagi bukan jahat, ibarat saya dulu waktu kecil alergi. Mama saya ngirim saya ke dokter untuk disuntik alergennya. Jadi saya alergi apa justru itu disuntikkan, apa mama saya jahat? Enggak, kadarnya dikit-dikit sampai saya kebal. Sekarang saya bisa makan apa saja, that was the best gift dari my mom. Jadi kalau kalian mental health issues itu potensinya tinggi, bukan berarti dihindarkan dari potensi stres, justru kasih itu stres. Ya, tapi dikit-dikit masih ada orang tua kalau ada apa-apa. Sampai kebal, ya harus dilatih ya. Jadi bukan dibuat nyaman hidupnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi bukan jahat, tapi kita maksudnya supaya kalian tough. Ya. Jadi tidak hanya masalah jurusan, kita PR-nya lebih banyak, makanya di psikotes ini Bapak Ibu juga anak-anak mendapatkan leadership profile. Jadi human skills. Jadi saya mendapatkan data benchmark di industri. Dari tadi yang saya interview, Ibu Salita Her, Ketua Asosiasi Data. Saya minta data dari beliau yang sudah, klien beliau ada di 5 negara ya. The second biggest bank in China itu klien beliau. Singapore Airlines itu klien beliau. Gede-gede. Dia sudah memprofil 10.000 employee staff bank terbesar di Indonesia. Dia punya datanya. Divisinya beda-beda, marketing, IT dan lain-lain. Saya minta data benchmarknya untuk saya tabrakkan ke anak-anak. Jadi di situ saya benchmark. Jadi leadership itu terbagi nanti dari 5 ya. Communication, manage, dare, adopt, excel. Di masing-masing dibagi lagi 4. Anak saya communication skills-nya bagus. Communication yang mana? Ada is in public, jadi dia di depan publik gampang. Tapi persuasion-nya rendah. Mungkin dia nggak jago jualan, nge-MC jago. Jadi communication yang mana? Gitu ya. Kalau kita bisa bandingkan anak kita dengan rata-rata temannya dan juga benchmark di industri. Jadi di pendidikan kita ada waktu untuk ngetrain anak kita di mana. Tujuannya itu ya. Jadi nggak hanya jurusan, tapi di psikotesnya sebetulnya juga ada ini, leadership profile.
Kalau setelah membaca nanti anak-anak makin bingung, bagus. Karena tugas saya bikin anak-anak bingung. Karena bingung itu tanda anak mau belajar. Kalau anaknya nggak bingung, Bapak Ibu kita harus bingung. Kok dia nggak bingung? Berarti tadi dia nggak mikirin masa depan. Atau dia merasa sudah tahu dan dia nggak open minded. Saya dokter. Loh tadi Bu Ina bilang ada podiatris ngantri-ngantri loh. Enggak dokter. Padahal dia belum tahu podiatri apa. Artinya dia tidak mau belajar. Apa itu podiatri? Nah itu yang kita lebih khawatir. Ya. Jadi bingung itu bagus, tapi bingung bukan yang hopeless ya. Udah bingung, udahlah mami terserah mami deh gitu. Bingung yang produktif. Setelah bingung, kita baca, kita cari tahu, kita search, kita coba. Ya, jadi setelah baca nanti PR-nya, setelah mengenal diri anak kita apel, berikutnya research, dan research. Bagi yang merasa dari SD sudah tahu anak saya mau jadi dokter, hati-hati, be careful with what you think you know. Be careful with what you think you know. Kita kadang, itu artinya kita nggak humble enough to learn. Kita merasa sudah tahu. Padahal mungkin kita mau tujuannya ke sana, kan kadang-kadang banyak jalan ya. Kalau kita masuk ke yang kita sudah tahu, macet. Karena semua orang juga lewat sana. Jangan-jangan ada jalan lain. Jadi tujuan untuk mencari advice, jadi kalau sudah di psikotes itu bukan ramalan nasib ya, bukan ramalan takdir ya. Setelah psikotes yang ini dirasa nggak sesuai, nyari lagi tes sidik jari, bahkan ada tes jari kaki. Jadi ada lagi tes DNA, jadi orang tua sibuk mencari yang paling pas, ke tukang guamnya gitu ya. Bukan itu ya, jadi itu semua alat tes hanya untuk kita refleksi. Ya refleksi, tapi kalau konsultasi nggak harus dengan saya ya, karena cocok-cocokan. Untuk konsultasi on major life decisions, the purpose of seeking advice is not to get answers. It's to gain perspective. Karena kita orang tua kadang bias, we see what we want to see, gitu ya. The most important question to ask is not what you should do, it's what you might be missing. Jadi saya konsultan jurusan dan karir, tapi minggu lalu saya berperan sebagai orang tua nganter anak saya konsultasi dengan guru BK-nya di sekolah. Anak saya juga kelas 11 sudah waktunya memilih. Tapi saya harus humble enough. Bukan berarti saya lebih tahu, saya konsultan jurusan. Enggak, tapi saya orang tua, I might be biased gitu ya, terhadap anak saya sendiri. Tetap baik untuk minta pandangan pihak ketiga. Kadang-kadang untuk gain perspektif tadi. Apakah ada yang saya ketinggalan kali gitu ya. Jadi be careful with what you think you know, kita tetap humble untuk mau learn from different perspectives, habis itu kita bikin keputusan. Jadi kesimpulannya, how to choose majors. Yang pertama, follow your profile. Jadi saya bukan follow your passion, karena passion itu happens after. After you try, you master it, you become passionate about it. Kalau belum nyoba, what is there to follow? Ya nggak tahu gitu ya, jadi follow your profile karena kita punya profil bawaan lahir masing-masing pemberian Tuhan ya. Dan semua itu baik, semua pinter, cuman pinternya beda-beda. Yang kedua setelah tahu memang waktunya explore. Explore caranya dengan mencoba, dengan membaca, dengan mendengarkan zaman sekarang ya karena ada podcast dan audio. Jadi ikut workshop, ikut science camp maybe, gitu ya, ikut volunteer maybe, try, be adventurous aja. Saya Ina Lim dari jurusanku.com, terima kasih atas perhatiannya, selamat siang. Ya, terima kasih banyak Ibu Ina Lim. Bapak dan Ibu ini nomor dan juga emailnya bisa di save ya Bapak dan Ibu. Tapi mungkin untuk siang hari ini kita masih ada waktu dan juga untuk anak-anak ya, terutama saya ingin memberikan waktu untuk Bapak dan Ibu juga students, kalau ada pertanyaan, saya mau berikan waktu untuk Bapak dan Ibu boleh bertanya langsung kepada Ibu Ina Lim. Tapi sekali lagi, hasil yang nanti didapat, sekali lagi itu adalah masih berupa hipotesa. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau lebih yakin lagi, mau lebih detail lagi mengenai hal tersebut, nanti bisa menghubungi langsung ke bagian ke nomor tersebut ya atau email tersebut supaya nanti bisa bikin janji dengan Ibu Ina Lim.
Begitu. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, boleh silahkan. Iya. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya dengan Ivan. Saya adalah orang tua dari salah satu siswa di sini. Terima kasih penjelasannya cukup komprehensif dan mendetil. Yang ingin saya tanyakan Bu, terakhir kan tadi Ibu membuat concise di akhir bahwa intinya ada dua, yaitu kenali profilmu bukan passionmu, dan kedua adalah follow. Be adventurous tadi apa maaf Bu? Yang kedua itu explore ya. Nah ini. Nah, kami mungkin butuh sedikit penjabaran Bu dari dua topik tersebut, dari dua hal tersebut. Apa item-item yang bisa didalami dari dua hal tersebut? Yang pertama know yourself, dan yang pertama mungkin kalau saya mengerti itu bisa dibantu oleh konseling secara profesional dan sebagainya dengan tes-tes tertentu. Yang kedua Bu, mungkin Bu, karena kebetulan kami sudah pernah juga melakukan assessment seperti itu. Yang kami ingin tahu tuh gimana sih tips-tips yang nyata untuk follow your passion itu seperti apa sih di zaman sekarang ini? Lihat di YouTube atau seperti Ibu bilang tadi di volunteer, cuman kan di sekitar kita misalnya ada anak yang passionnya jadi becoming a doctor gitu ya. Becoming volunteer-nya gimana gitu misalnya, atau yang lainnya lah. Oke. Mungkin segitu dulu dari saya Bu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ivan. For students, please put your phone, okay? Especially those who did not ask permission in advance. Thank you. Ibu Inalim silahkan. Ya, jadi untuk mengenal profil anak sebetulnya nggak bisa dari anak. Anak lahir nggak mungkin langsung tahu, I'm the logistician, nggak bisa. Jadi memang peran orang tua dan guru di sekolah itu observasi. Yang pertama memang dari kecil harusnya lewat mainan-mainan anak tadi ya. Jadi kalau tipe, anak saya dua, mungkin saya kasih contoh. Anak saya dua kebetulan satunya intuitif, satunya sensing. Dan itu kalau kita observasi, misalnya begitu ke gereja gitu ya, saya kasih kertas kosong 2 disuruh gambar. Nah tadi yang sensing selalu nanya, gambar apa ya gitu. Sementara yang intuitif udah penuh tuh meskipun gambarnya jelek ya pakai stickman gitu, tapi udah bikin komik. Nah dia udah bikin cerita kesana kemari. Terus misalnya anak saya 2 cowok-cowok tetap masak karena itu life skill ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita harus cuek Bapak Ibu, nggak usah berusaha menjadi ibu yang terbaik di dunia gitu. Jadi anggaplah memang nggak ada waktu masak ya, silakan masak sendiri, memang nggak ada makanan, nggak siap gitu ya. Jadi itu survival skill ya. Dia masak bukan untuk masak soto terenak di dunia, nggak jadi nggak apa-apa. Tapi untuk observasi. Ya yang satu tadi selalu nanya, habis masukin ini, masukin apa lagi? Apalagi dia selalu nyari panduan. Sementara yang satunya tadi mau resep kayak apa, suka-suka dia jadinya kayak apa gitu ya. Terus tiap malam kita selalu doa bersama, itu saya kita gantian mimpin doa. Nah kalau yang sensing cenderung repetitif, berjuang untuk berbeda. Tapi kelihatan itu keluar dari zona nyaman, mikir. Sementara yang intuitif dia nggak suka repetition. Jadi setiap mimpin doa ganti-ganti aja gitu dengan enaknya. Jadi dalam keseharian sebetulnya kita bisa mulai detect kalau ngerti ciri-cirinya. Jadi kalau mau mendalami, zaman sekarang udah ada ChatGPT, ada ini ya. Tadi bisa dibaca untuk orang tua yang mau berusaha mengenal anak. Sebetulnya itu paling ideal. Orang tua soalnya ngikutin setiap hari. Tapi hati-hati, kadang-kadang we see what we want to see. Karena kita berharap anak kita begini, setiap dia berbuat satu hal yang itu kita udah pikir bener kan gitu. Padahal baru satu itu, lebih banyak yang lain kita miss out because we don't want to see it. Gitu ya. Nah makanya perlu setelah itu memang kalau pihak ketiga tadi untuk ngecek. Am I missing something? Ya tapi kita harus siap menerima anak kita pemberian Tuhan tipe yang mana. Itu yang kadang sulit orang tua menerima. Enggak semua orang tua gampang ya. Jadi kita harus benar-benar legowo, prepare. Ya. Yang kedua untuk explore bagaimana, kadang kan limited, yes. Memang kayak misalnya dokter ya, saya ada klien di Malang, dia memang pengen jadi dokter bedah gitu. Tapi dari tontonan YouTube-nya memang dia suka nonton bedah. Terus di dekat sekolahnya itu ada poliklinik. Jadi tiap Sabtu dia bantu-bantu dokter di situ meskipun cuma ngambil-ngambilin gitu.
job shadowing namanya. Jadi itu untuk memastikan dia memang tertarik ke sana. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, tadi Pak, zaman sekarang bisa dengan read about it, bisa dengan listen information about it. Itu exposure 2. Nah, kalau anak saya tadi yang pertama tipenya intuitif gitu ya, berarti arah-arahnya kurang lebih ke sini gitu ya. Jadi kelas 3 SD saya ikutin dia science camp. Nah, tapi saya SD ya, saya pikir 5 hari kesian, saya bayar 2 hari aja deh. Tapi hari pertama dia pulang, wah mami, saya bisa lihat DNA banana gitu. Dia sangat excited, dia malah minta sampai Sabtu, sampai Jumat. I want to join until Friday. Nah berarti kan benar, kalau dia bijinya buah apel, kita kasih pupuk apel, oh ini aku suka, ini gue banget gitu kan. Nah jadi kita nggak heran gitu ya, jadi exposure bisa pelan-pelan. Sementara misalnya yang intuitif itu waktu kelas 1 saya selalu bacain cerita. Nah itu seneng, kalau intuitif itu kalau udah tertarik sesuatu dia kejar mendalam. Kalau suka dinosaurus dia hafal nama-namanya, ntar ganti lagi pesawat dia tahu ini Boeing berapa-berapa. Ntar ganti lagi hewan laut, mami ini hiu bahaya buat manusia, yang ini enggak gitu. Jadi di rumah kalau ada kalajengking saya panggil anak saya pertama, Glenn ada kalajengking, dia lihat, oh ini tipe yang tidak beracun gitu, mana saya tahu gitu ya. Kalajengking ya kalajengking, dan dia nggak mau bunuh, dia selalu ambil, dia bela-belain keluar, dia taruh di alam balik. Jadi kita observasi anak kita. Nah intuitif kayak gitu. Tapi begitu anak saya kedua lahir, saya treatmentnya sama, saya bacain cerita. Baru 1 halaman udah disobek sana, sobek sini, hancur semua buku. Ya jadi tipenya beda. Ya jadi kita lewat exposure-nya begitu ya. Workshop Pak, kalau engineering sekarang universitas bikin workshop. Kadang 1 hari untuk anak coba. Ya coba robotik, coba bikin Arduino, kadang-kadang kasih coba. Ya kita kalau nggak ada ya tadi by reading about it, dengan membaca. Tapi ada satu isu nih, budaya baca di Indonesia kan rendah ya. Bapak Ibu tolong deh, sampai ada yang merasa kalau anaknya nggak suka baca itu adalah sesuatu yang membanggakan. Nah ini udah kebangetan ya. Jadi kalau kayaknya orang tua seneng banget gitu kalau anaknya nggak suka baca. Jadi kalau saya nanya dulu waktu kecil dibeliin buku saintifik nggak ya, ensiklopedi? Oh anak saya nggak suka baca. Pertanyaan saya dibeliin nggak dulu Bu? Memang nggak suka baca sampai sengotot itu, sebangga itu Bapak Ibu. Ya jadi sampai saya, Ibu kalau tipenya kayak gini ada potensi. Nyatanya tadi saya tanya kalau disuruh pilih di sekolah tugas esai atau pilihan ganda, dia milih esai, nulis dan baca itu sepaket. Kalau dia suka nulis, dia nggak suka baca, tong kosong nyaring bunyinya. Apa yang ditulis? Wawasannya nggak banyak, gitu ya. Jadi ada potensi untuk dilatih baca. Masih kokoh Bapak Ibu. Memang dia nggak suka baca, Bu Ina. Ya oke Bu, nggak usah dilatih baca Bu. Sampai segitunya saya sampai, what is it? Dengan membaca gitu ya. Tapi saya senang tadi dengar dari Bu Sheila kalau di sini classical school ya masih baca ya, pakai buku ya, nggak pakai gadget. Jadi saya bilang wah luar biasa ya, penting ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ina. Dan juga mungkin untuk Bapak dan Ibu, mungkin siapa di sini Bapak dan Ibu yang dapat cerita dari anaknya Jumat lalu ada dapat pengumuman dari sekolah tentang internship. Apakah anak-anaknya sempat cerita sama Bapak dan Ibu? Atau anaknya cuman mendiamkan dalam hatinya dan pikirannya? Iya, jadi sekolah sudah memberitahukan Michela itu dari bagian College Advisor bahwa nanti ada di liburan ini ya gitu, anak-anak itu bisa melakukan internship. Internship itu salah satu langkah yang juga bisa kita ambil untuk anak-anak itu mendapatkan eksplorasi. Nah, sekolah bekerja sama dengan ada beberapa institutions sehingga nanti dan juga ada beberapa tempat untuk anak-anak Bapak dan Ibu itu internship itu maksudnya jadinya bisa magang gitu ya. Karena seperti yang tadi Ibu Ina bilang, belum karena tidak tahu jadi mungkin tidak terpikir tentang jurusan tersebut atau tentang field tersebut. Jadi apabila anak-anaknya nanti mencoba, siapa tahu nanti itu adalah pupuknya ya Bu ya.
dan nanti akan senang ke arah bagian itu. Jadi Bapak dan Ibu kalau yang belum dapat informasi nanti bisa ngobrol sama anak-anaknya. Nanti dari sekolah juga kami sempat sudah tempel juga di mading, jadi Bapak dan Ibu bisa baca informasinya ya. Baik, pertanyaan berikut. Ya, silahkan Bapak. Yang Miss Inalim, saya pengen tanya, sekarang kan mungkin banyak jurusan yang kita sebagai orang tua banyak belum pernah dengar juga. Kalaupun sudah di assess ya, bagaimana kita bisa menghubungkan dengan baik bahwasanya jurusan tersebut pas dengan profiling anak. Itu pertama. Kedua, kalaupun sudah keluar hasil assessment, ternyata kita ngobrol dengan anaknya, anaknya merasa kurang pas dengan hasil assessment tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Ya, makasih. Nah memang tadi ya Pak, menghubungkan antara jurusan dengan profil anaknya. Jadi memang analisa sang psikolog atau konsultannya itu penting. Jadi di sini yang membedakan cara konsultannya menarik kesimpulan. Jadi bukan bermaksud menjelekkan, tapi dulu awal-awal saya nggak mau, saya tidak berencana untuk buka jasa konsultasi. Jadi saya berencana hanya merefer. Kemudian saya interview psikolog satu persatu. Karena untuk saya nge-refer saya harus yakin. Saya harus percaya memang refernya benar gitu ya. Tapi memang analisanya yang saya nggak srek. Misalnya begini, kalau anaknya teliti kan kita bisa saranin ke finance. Finance bukan butuh anak teliti, akuntan yes. Jadi kadang kalau konsultan psikolog itu jago untuk melihat profil anak tadi. Sampai di titik anak ini tipenya ini. Tapi dari sini ke depan masalah dunia kerjanya belum tentu. Bedanya akuntan dengan orang finance belum tentu dia tahu. Bedanya dokter dengan scientist belum tentu tahu. Padahal profilnya tadi berbeda, seringkali di psikotes itu dijadikan satu. Jadi dia disarankan science dan juga dokter. Padahal profilnya kadang lain, gitu ya. Nah jadi analisa sang konsultannya menuangkan hasilnya itu yang berbeda-beda. Jadi itu yang saya bilang tadi ya, cocok-cocokan lah ya. Bagaimana dia menganalisa, mencocokkan antara jurusan dan profil orangnya. Nah kalau saya kebalik, saya bukan psikolog, tapi saya berangkatnya ya dari jurnalistik sebelumnya, sebetulnya. Karena saya kan berangkatnya dari nulis buku. Nulis buku tentang jurusan dan karir, saya pengen membongkar banyaknya salah persepsi. Lulusan matematika cuma bisa jadi guru gitu kan, terus ini cuman ini gitu. Akhirnya saya banyak nginterview untuk menulis buku itu. Jadi saya berangkatnya justru dari dunia kerjanya seperti apa. Tapi setelah saya tulis buku, orang pengen konsultasi. Bahkan saking semangatnya dulu di awal-awal ya, habis seminar orang tua datang, Bu Ina, anak saya cocoknya masuk jurusan apa? Saya kan nggak kenal anaknya, mana saya tahu gitu ya, bukan tukang ramal. Nah, tapi setelah saya pengen nge-refer, saya sendiri nggak puas gitu. Akhirnya saya diajak untuk ngambil sertifikasi, jadi saya punya 3 sertifikasi khusus untuk mengenal profil anaknya. Saya cocokkan dengan tadi, kerjaan-kerjaan di industrinya. Jadi mungkin pendekatannya agak berbeda Pak ya. Jadi kemampuan analisa berpikir sang konsultan dan orang tua penting banget. Ya mencocokkan orang tua juga di dunia kerjanya udah tahu kira-kira anaknya tipe yang kayak apa, ya jurusan seperti apa. Nah yang kedua, kalau setelah tahu kemudian anaknya merasa nggak pas, sering sekali Pak, sering sekali saya hadapin. Makanya yang paling penting itu untuk anak-anak be open minded. Perkara kadang-kadang alasan anak nggak mau itu banyak lah. Alasannya nggak mau tuh banyak, jadi saya nggak bisa ngasih solusi karena per individu beda-beda, per keluarga problemnya beda-beda. Saya udah tahu ribuan kasus, jadi mau milih satu bingung juga ya. Saya pilih kasus apa ya, misalnya tadi salah satu masalah kalau belakangan mungkin banyaknya influencer yang mungkin saya nggak setuju terlalu banyak follow your passion. Hanya anak-anak akhirnya milih yang dia merasa dia suka. Padahal yang dia suka belum dieksplor dengan yang lain gitu. Misalnya contoh, kasus saking banyaknya saya pilih yang mana ya. Jadi misalnya anak merasa
film deh gitu ya, itu banyak kasus anak pengen perfilman gitu. Jadi dia merasa itu yang pas buat dia, jadi udah kekeh, udah ngotot tadi, pokoknya aku mau film gitu. Sedangkan datang ke saya, kan saya lihat profilnya, tipe anak kayak gini nggak mungkin loh yang cocok buat saya cuma satu gitu. Yang cocok kan banyak. Ya cocok ini. Harusnya kan dieksplor dulu. Salah satunya misalnya data science gitu, dulu saya saranin. Setelah sekian tahun dia ke Australia, kekeh ambil perfilman. Tahun ketiga kuliah minta konsul ulang ke saya. Adiknya saya sarankan early childhood education. Nurut, dan saya nggak tahu kok pas banget di Australia itu untuk dapat PR, permanent residence, early childhood education itu poinnya tinggi. Untuk dapat kerjaan gampang banget adiknya. Jadi adiknya get to stay in Australia gitu. Sementara dia ambil perfilman, terus dia bilang sulit nyari kerja di Australia dari perfilman. Baru dia mulai mikir saran saya dulu data science. Jadi dia mau ambil S2 data science, entry requirement-nya nggak memungkinkan. Lulusan bisnis masih boleh masuk S2 data science, lulusan yang seni-seni itu nggak boleh masuk data science. Sampai akhirnya satu keluarga setuju dia ngulang lagi S1 data science, nggak S2. Nah, jadi kalau alasan anak nggak mau, banyak Pak. Kadang yang mereka pengen ambil yang menurut mereka fun saat itu. Belum mikirin tadi setelah lulus, adik aku udah dapat kerja, bisa get to stay in Australia, kok aku nggak bisa stay ya, dia harus pulang kan. Padahal dia nggak mau misalnya. Baru mau mikir. Ya, jadi terus kadang ini IPA IPS ya, mau balik lagi ya Bu ya. Mau balik lagi IPA IPS bahasa. Nah dulu memang zaman IPA IPS banyak anak pengen milih IPS karena nggak mau susah alasannya. IPA susah gitu. Nggak mau susah milih IPS alasannya karena nyari gampang. Nah setelah di IPS pilihan jurusannya memang terbatas. Terus dia ngambil lah hospitality di Swiss. Habis dari sono ngerasa aduh nggak pas. Karena profilnya intuitif. Intuitif itu pride-nya tinggi. Hospitality itu melayani. Ada yang bisa dibantu Ibu, nah, mana mau yang intuitif ya, nah, mana mau, baru nggak sampai 1 semester selesai 3 bulan, this is not for me. Jadi dia baru ke saya, salah satunya saya saranin food science, bisa tapi untungnya orang tua ada duit, jadi kan ambil foundation sekarang di Sydney, foundation science, start over. Tapi saya tanya gimana kimia, susah nggak? Oh bisa ngikutin ya. Karena anak intuitif itu cerdas sebetulnya, jadi dia milih IPS bukan karena nggak suka IPA, ya nyari gampang aja. Ya jadi alasan banyak Pak, mesti dilihat satu persatu ya. Tapi yang kita harapkan bagaimana caranya, memang anak harus mulai diajak dalam pendidikan tuh meta level cognition ya Miss Monique, memang thinking about thinking. Ini yang saya rasa kita masih kurang sebagai orang tua mendidik anak, berpikir tentang pikirannya sendiri. Jadi setelah counseling, seringkali saya tanya anaknya, what do you think? Apa maksudnya? Nah, berarti nggak pernah diajak mikir, nggak pernah diajak think. Ditanya what do you think aja, apa? Maksudnya apa? I don't know. What do you think? Berarti nggak pernah mikir. Kalau di keluarga biasa diajak diskusi, opini ditanya, panjang biasanya. Ah, menurut aku yang ini menarik, yang ini enggak, tapi ini panjang. Kan what they think about it, gitu. Ya, jadi itu dibiasakan dari mumpung remaja nih Pak. Banyak diajak diskusi supaya anak kalau bisa membuat tadi analisa. Kalau dia merasa nggak pas dikejar, kenapa nggak mau? Menurut kamu bidang ini plusnya apa, nggak enaknya apa? Bagian mananya yang kamu nggak suka? Kalau sudah terlanjur SMA ke saya tuh susah tuh Pak. Pokoknya enggak, pokoknya nah itu nanti saya bilang. Nanti kamu mau merit sama si ini, kenapa? Ya pokoknya mau sama dia. Terus habis itu mau cerai, pokoknya mau cerai, nggak ada alasan. Nah itu kalau dibiasakan, membuat keputusan dalam hidupnya ribet nanti. Jadi mumpung masih kelas 9. Ya, jadi selalu dikejar. Kadang anak sudah nggak dibiasakan, saya kejar, tanya-tanya tuh nggak suka. Karena nggak terbiasa. Ya, jadi harus dibiasakan. Ya. Terima kasih ya Bu Ina, betul sekali ya. Jadi kadang-kadang memang kalau kita bertanya, melihat dari apa yang
anak-anak biasanya pilih gitu ya, atau yang mereka sukai atau membuat keputusan memang benar-benar biasanya what I like ya. Dan biasanya kalau mereka nggak mau lakukan, cause I don't like it, period ya. Tapi tanpa ada penjelasan, tidak bisa juga menjelaskan kenapa nggak sukanya. Nah jadi bagian diskusi itu yang mungkin sangat diperlukan. Nah kalau nanti misalnya anak-anak juga ke SOR, seringkali memang kadang-kadang ada anak-anak yang memilih IPS atau social science, reasonnya itu cuman supaya nggak ketemu matematika. Which is, it's totally wrong gitu ya. Karena anak-anak yang begitu ke social science, mereka juga ketemu mathematics in social science applications. Jadi mereka itu akan bertemu dengan matematika aplikasinya di social science. Sementara anak-anak yang mengambil sciences, mereka akan mendapatkan matematika aplikasi di real science-nya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan, mau kemanapun they cannot escape gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti mungkin bisa bantu untuk anak-anak juga ya, bahwa ada hal-hal yang memang kita memang bantu untuk anak-anak, memang mereka harus jalani itu dan mereka nggak bisa escape. Dan itu baik untuk mereka. Seperti tadi yang Ibu Ina bilang, alerginya apa, tapi dikasih gitu sih alergennya supaya akhirnya jadi tahan banting gitu, dan sekarang bersyukur gitu ya. Nah semoga nanti anak-anak juga bersyukur gitu ya Bapak dan Ibu, tapi memang harus dibantu untuk mereka juga bisa melihat. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak dan Ibu atau murid? Students, do you have any question? No ya, still don't know. Bapak dan Ibu ada pertanyaan lain silahkan. Kalau saya sambil menunggu Bapak dan Ibu yang mau bertanya ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu ingin menghubungi langsung, bertemu langsung dengan Ibu Inalim, itu sudah tidak melalui kami. Jadi sekali lagi tadi bisa langsung menghubungi email atau nomor yang tadi atau masih yang masih ada di depan saya ini ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa secara langsung. Pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu, apakah masih ada? Bapak dan Ibu, kira-kira penjelasan tadi apakah Bapak dan Ibu juga merasa Bapak dan Ibu juga belajar? Ada yang menyesali kehidupannya Bapak dan Ibu? Karena saya yakin ya, kita juga sama-sama belajar sebenarnya. Karena ketika kita muda juga belum tentu kita mendapatkan pengetahuan seperti tadi gitu ya. Jadi kadang mungkin kalau Bapak dan Ibu juga bisa bantu ya, kalau anak-anak kesulitan, mereka juga bisa belajar dari dulu kita memilih seperti apa sih gitu ya, supaya mereka juga bisa lebih baik, betul ya Bu Ina ya. Gitu. Sekali lagi Bapak dan Ibu, last call, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Ina, Tuhan memberkati luar biasa. Iya, terima kasih Bu.